Terapi CBT teknik talk stopping. CBT merupakan konseling yang menitik beratkan pada pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya, baik secara fisik maupun psikis, dan lebih melihat ke masa depan dibandingkan masa lalu. Talk stopping merupakan salah satu contoh dari teknik psikoterapi CBT atau cognitive behavior therapy yang digunakan untuk membantu konseli mengubah proses berpikir. Tahapan CBT dengan teknik talk stopping. Yang pertama ada identifikasi pemicu trauma. Konseli harus menceritakan pengalaman hidupnya yang menyebabkan dia sering menyalahkan dirinya sendiri, putus asa dalam melanjutkan pendidikan, dan depresi yang menyebabkan dia sulit untuk menerima keadaan. Yang kedua, mengumpulkan ingatan bahagia. Konseli harus menyebutkan hal-hal positif yang dialami bersama orang-orang yang dia cintai sebelumnya untuk terjadi pemberian pikiran positif. Yang ketiga, mereduksi trauma psikologis. Konseli diingatkan akan tugas dan kewajibannya sebagai anak. Konseli dilatih untuk mengurangi pikiran negatif tentang kejadian yang menimpanya. Yang keempat ada mengatakan stop pada saat memikirkan hal-hal yang negatif. Konseli dilatih untuk menghentikan pikiran negatif bahwa ia bersalah atas kematian kedua orang tuanya. Dan yang kelima ada follow up. Konseli harus menceritakan perasaan setelah dilakukannya treatment. Pelaksanaan terapi tetap mengacu pada konseling pada umumnya, yaitu yang dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Dan berikut contoh pengaplikasian teknik talk stopping. Pengaruh terapi CBT teknik talk stopping untuk mereduksi trauma psikologis pada mahasiswa yang mengalami kehilangan orang tua. 1. Identifikasi masalah. Pada tahap ini, konselor melakukan asesmen dan pendalaman informasi tentang konseli, dan berdasarkan dari data yang diperoleh diidentifikasi bahwa konseli ini memiliki permasalahan, yaitu mengalami rasa trauma dalam dirinya karena mengalami kejadian yang tidak menyenangkan yang menimbulkan gejala depresi, insomnia, selalu menyalahkan diri sendiri, putus asa, sedih berkepanjangan pada diri konseli, sehingga dampaknya sampai kini belum bisa menerima keadaan. Yang kedua ada diagnosis. Pada tahap ini, konselor menetapkan masalah konseli dari hasil pelaksanaan identifikasi masalah. Dan dari pernyataan yang diutarakan oleh konseli, konselor dapat mendiagnosis bahwasannya permasalahan yang dihadapi konseli saat ini adalah rasa trauma dengan gejala yang nampak pada konseli adalah menjadi pribadi yang murung, tertutup, sering menangis dan merasa sedih, sering throwback pada kejadian masa lalu, insomnia, serta menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga, prognosis. Pada tahap ini, konselor menentukan treatment yang cocok yang dilakukan untuk menangani trauma pada konseli, di mana konselor melaksanakan proses konseling menggunakan cognitive behavior therapy dengan teknik talk stopping. Dan terapi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai target dan menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama, memberikan penguatan positif dan mengingatkan konseli akan hal yang indah dan kebahagiaan yang pernah dialaminya dan dirasakan oleh konseli. Yang langkah selanjutnya adalah mengajarkan konseli untuk memaafkan dan menerima takdir dari Tuhan dan tidak menyalahkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menyadarkan konseli akan hak tubuhnya dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dengan fokus membuat daily activity. Dan yang kelima ada evaluasi dan follow up. Evaluasi dan follow up ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan dalam proses bimbingan konseling setelah melakukan proses konseling dalam beberapa waktu dengan menggunakan teknik cognitive behavior therapy. Maka perubahan yang dialami konseli setelah dilakukan terapi akan berpengaruh untuk merubah status pemikiran, perasaan, dan tingkah laku yang irasional menjadi positif, sehingga konseli mampu mengembangkan kepribadian yang baik untuk menunjang masa depan yang lebih baik. Konselor juga harus memberikan tugas kepada konseli untuk melancarkan pemikirannya, perasaan, dan tingkah laku positif dengan tujuan apabila kedepannya pemikiran dan perasaan negatif itu muncul kembali, konseli harus sudah paham apa yang harus dilakukan sehingga meminimalisir pengulangan masalah.